Bapak Ibu sudah siap? Bapak Ibu sudah disiapkan alat tulisnya? Udah. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi di mentoring sesi ke-7, 8, sesi ke-8. Insya Allah malam hari ini kita masih membahas tentang indahnya beribadah. Di sini Ustadz Budi sudah bergabung deh. Sampun, Mbak. Alhamdulillah. Nggih. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Ustadz Budi dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, tamu-tamu Allah yang berbahagia, sudah makin rileks ya, sudah makin siap. Pak Dodik sudah makin banyak senyum. Waktu awal-awal tegang ya. Alhamdulillah, syukurillah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, eh, kita lanjutkan ya tentang indahnya ibadah. Kenapa ini agak saya perlahankan penyampaiannya? Karena Bapak Ibu harus mendapatkan ibadah yang nikmat. Ingat, waktu kemarin saya tutup dengan kalimat saya minta oleh-oleh ya. Pak Dodik ingat ya, saya minta oleh-oleh ya. Pulang Bapak Ibu umroh saya minta oleh-oleh. Wajib loh, wajib bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Meskipun hanya satu kalimat, Bapak Ibu bisa chat ke SBU, nanti SBU kirim ke saya. Di titik mana Bapak dan Ibu merasakan betapa nikmat ibadah. Apakah ketika sedang melihat Ka'bah atau justru ketika pulang ya? Karena ada jamaah haji, Pak, Bu, jamaah haji nih. Ketika sedang haji itu kayaknya kering, dia nggak bisa. Dia tidak menangis melihat Ka'bah. Dia tidak terharu di padang Arafah. Dia ke Madinah, ke Mekah dulu ya, Mekah terus ke Madinah. Di Madinah juga nggak ada nangis-nangisnya dia. Tapi begitu pulang di pesawat, dia nggak bisa tidur. Sepanjang perjalanan yang 9 jam, 10 jam. Dari Madinah ke Bandung, ke Jakarta, dia tidak bisa tidur. Dan sepanjang perjalanan itu kerjanya cuma dua, baca Quran dan nangis. Ya. Jadi tidak tahu saya nanti Bapak Ibu dapatnya yang mana gitu ya. Ada yang baru mau pergi udah nangis ya. Ninggalin anak. Udah. Anaknya lagi sekolah masih kecil. Ya Allah, ditinggal. Ya. Meninggalkan usahanya kebetulan sedang sedikit ada masalah. Kemarin kok lancar, sekarang ada masalah. Ditinggal. Ya. Nah, mungkin nangisnya pas pergi, tapi sampai di sana mendapatkan ketenangan hati. Monggo ya. Di titik manapun Bapak dan Ibu merasakan kenikmatan, itu adalah kita song-song, kita sambut dengan ikhtiar, mencoba melihat betapa sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana indahnya ibadah. Monggo di-share slide-nya, Mas. Slide ke-28 ya. Iya, doa antara azan dan qomat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, antara azan dan qomat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu 15 menit. Ya, ya. Begitu azan, ya kalau kita sholat qobla zuhur misalnya.
itu ada waktu sesudah sholat itu berdoa. Ya. Karena doa di antara azan dan qomat tidak akan ditolak. Tapi kata Nabi, especially mintalah kesehatan dunia dan akhirat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Minta sehat jasad, pendengaran, penglihatan, dihindarkan dari kekufuran dan kefakiran, ya, dan dihindarkan dari azab kubur. Nah, nanti akan ketemu dengan orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu duduk di Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang mungkin justru doa di saat antara azan dan qomat ini menjadi satu saat yang sangat khusyuk gitu. Ya. Karena paham bahwa ini satu sesi, satu saat di mana doa-doa kita insya Allah tidak ditolak, kata Nabi. Ya. Manfaatkan antara azan subuh ke qomat. Ya. Dulu itu 30 menit. Ya. Sekarang 15 menit disamakan. Ya. Mau berangkat ada aja masalah, kata Mbak Lintri. Gimana mengatasinya? Diatasi aja, Mbak. Diselesaikan sebisanya, ya, dihadapi, selesaikan sedikit-sedikit. Yang belum selesai ya tinggalkan. Karena kita kan sudah punya target, punya jadwal. Selesaikan, hadapi. Yang belum selesai mohon maaf kepada yang bersangkutan. Saya mau umroh dulu, mau ya doakan semoga nanti ada jalan keluar. Pokoknya tidak menghindar, tapi kita hadapi, ya. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Kan diajarkan perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang persoalan tuh bukan kita loh yang menyelesaikan, tapi bukan kadang-kadang, seluruh persoalan kita tidak bisa kita selesaikan sendiri. Harus dengan pertolongan Allah. Nah, titik mana, di kapan Allah nolong itu ya Allahu a'lam. Berikutnya kita lihat sholat. Sudah mendengarkan azan, kemudian qomat, kita mulai sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sesungguhnya mengingat Allah dalam bentuk sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sholat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Dan mengingat Allah dalam bentuk sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu menikmati 1000 kali pahala sholat di Masjid Nabawi. Nikmati betul. Ya, nikmati betul. Sudah lupakan hitung-hitungannya. 1000 kali berarti berapa hari tuh? Satu hari, 1 tahun kan 365 hari ya. Kalau 1000 hari berarti kita sholatnya berapa kali tuh? Berapa hari? Jangan hitung-hitung begitu, ya. Tapi ada pahala yang lebih dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Nanti di Masjidil Haram 100.000 kali, ya. Masukkan saja itu ke dalam otak dan hati, ya. Kemudian nikmati saja sholatnya. Pertama, pahalanya sangat besar. Sholatnya saja tidak disebutkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sudah disebutkan sebagai memiliki keutamaan yang lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Nanti kerjaan Bapak dan Ibu di sana kan lebih banyak ke masjid, ya insya Allah ya. Janji sama saya, lebih banyak ke masjid. Apalagi yang pertama kali umroh. Bukan hanya yang pertama, yang remedial juga. Yang remedial, yang umroh berkali-kali remedial. Bukan remedial karena gagal, ya. Remedial karena nikmat, ya. Biasanya bapak-bapak yang jamaah yang sudah tahu nikmatnya itikaf itu ya perbanyak itikaf. Walaupun tidak full seharian, tapi masuk masjid dia diniatkan itikaf. Terutama untuk subuh, ya saya anjurkan jam 2, jam 3 paling tidak sudah di Masjidil Haram. Ya. Menikmati sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram, di waktu ijabah doa, di tempat ijabah doa, rasakan nikmatnya itu.
waktu ijabah doa, seperti kamu bilang tadi, di tempat ijabah doa. Ambil arah multazam. Ya, atau arah manapun di Masjidil Haram. Ya. Tapi kalau dapat arah multazam, Masya Allah. Ya. Jadi dinikmati betul. Dan disebutkan di surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Setidak-tidaknya kita ketika sholat di sana diniatkan atau dirasakan begitu, seolah-olah ini sholat kita yang terakhir. Seolah-olah ini rangkaian sholat di hari-hari akhir hidup kita. 3 hari di Masjid di Nabawi, 4 hari di Masjidil Haram. Kita rasakan, ya Allah, kalaulah ini sholat saya yang terakhir, maka terimalah. Hapuskan dosa-dosa saya karenanya, dan kabulkan doa-doa saya, doa-doaku, dan berikanlah kepadaku akhir hidup yang baik, husnul khotimah, dan nanti tempatkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi dengan cara begitu mengingat bahwa ini boleh jadi ini sholat terakhir gitu, ya. Dan itu mendatangkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, next slide. Apa yang terjadi ketika kita sholat? Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ketika Rasul bersabda, apa pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu satu di antara rumah kalian dan ia mandi di situ setiap kali, apakah masih tersisa kotoran? Tidak akan, kata para sahabat. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus banyak kesalahan. Dinikmati, bedanya orang sholat nikmat dan tidak tuh karena kalau disadari betul manfaatnya itu nikmat. Ya. Kenapa orang ada yang rajin olahraga, tidak pernah lepas sehari 30 menit? Sebelumnya kok enggak? Oh, sebelumnya belum kena serangan jantung. Begitu sudah kena serangan jantung, sehari 30 menit jadi kewajiban. Minimal 1 pekan 5 kali. Kenapa? Tahu manfaatnya. Ya. Dulu makanan ya sikat semualah, jeroan disikat, lemak disikat, apapun ya, uangnya toh ada. Begitu sudah tahu tumpukan kolesterol itu menyumbat pembuluh darah ke jantung dan akibatnya kita sesek, kita menderita, ya kita mengurangi. Kenapa? Karena pemahamannya cukup dan kemudian tahu apa dampaknya. Nah, dalam hadis ini disebutkan sholat sehari 5 kali itu bagaikan membersihkan kita dari kotoran. Sehingga ketika pagi bersih, sore pun bersih. Ya. Kita selesai sholat isya ke pembaringan dalam keadaan bersih. Ya. Maka ada seorang tokoh di Bandung yang selalu berusaha sebelum tidur itu memaafkan kesalahan orang-orang pada hari itu yang kepadanya berbuat salah. Nah, jadi dibersihkan betul. Ya. Sudah oleh Allah diampuni dosa-dosanya, kemudian hati juga didetoks, ya, detox, self detox. Detoxnya bagaimana? Memaafkan. Hari ini siapa ya yang bikin kesel di kantor? Siapa yang bikin kesel di rumah? Siapa yang bikin kesel di pasar, di jalan? Nah, kita maafkan. Ya Allah, saya maafkan hamba-hambamu yang hari ini membuat kesal saya. Dan semoga kalaupun saya hari ini membuat kesal orang lain, orang itu juga memaafkan saya. Next slide. Tadi sebenarnya sudah disebutkan dalam ayatnya. Jadi sholat itu adalah satu ibadah yang inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Seorang guru saya mengatakan sebetulnya memperbaiki masyarakat tuh ya perbaiki aja sholatnya, katanya. Sholatnya sudah pada benar, insya Allah hidupnya pada benar. Karena jaminannya dari Allah mencegah kejahatan dan kemungkaran. Kejahatan itu apa? Fahsya dengan mungkar bedanya apa? Fahsya itu kejahatan personal, ya. Lewat rumah kosong ada pepaya matang dalam pagar. Kok kayaknya enak. Yang punya rumahnya nggak ada, ambil, kejahatan, fahsya. Ya. Tapi menguasai hutan di negeri kita sendiri, luasannya sampai 3 juta hektar, pohonnya ditebang habis-habisan, habis gitu tidak direboisasi, ditinggal, itu kemungkaran. Ya, kalau kejahatan itu ya kejahatan personal. Gitu. Kadang-kadang bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Nggak niat maling, tapi kunci motornya nempel.
Udah gitu inget istri mau melahirkan kan gitu kata banyak cerita tuh. Pusing biaya melahirkan istri. Tapi saya lihat motor kok kuncinya nempel. Ada niat, ada kesempatan. Itu kejahatan. Kalau kemungkaran terstruktur, sistematis dan masif, ya. Satu kejahatan yang dampaknya luar biasa. Dalam slide berikutnya, next slide, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling dicintai Allah? Satu kata Nabi, sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktihi. Ya. Sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Salat pada waktunya. Ya. Insya Allah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, Bapak Ibu akan mengejar waktu sholat ya. Makanya kan bedanya, saya tanyakan waktu di awal, apa bedanya azan di tanah suci dengan di tanah air. Ya. Kalau di tanah air, azannya nungguin kita. Azan selesai, belum pada datang jamaah. Kalau di tanah suci, kita nunggu azan. Ya. Kok belum azan juga ya? Jam 3 udah di Masjidil Haram, jam 3. Azannya misalnya jam 5.20. Sholat tahajud sudah, tawaf sunat sudah, zikir sudah, tadarus sudah. Kok belum azan juga? Nah, nggak usah dicari-cari, nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau sedang di Masjidil Haram, kadang ada yang lucu juga, Pak, Bu. Kita kan di lantai dasar ya. Ini azan belum juga. Banyak jamaah yang suka nanya, Ustaz, sekarang jam berapa sih? Saya tuh jamnya gede banget di atas. Di jam-jam tower kelihatan jamnya gede banget kelihatan. Masih nanya jam berapa. Sebetulnya pengen nanya kapan azannya. Ya, karena lumayan dari jam 2 itu ke jam 5 kan 3 jam. Ya. Untuk apa gunakannya? Untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak titipan doa ya. Jangan komersil ya kalau yang nitip doa ya. Boleh saya doakan, tapi 200.000 berdoa, nggak boleh. Jangan. Apalagi kalau doanya nanti terbukti diijabah, 10%. Minta didoakan, misalnya jual tanah, gitu. Boleh tak doakan. Tapi nanti kalau terjual berapa persen? Jangan ya. Mendoakan saudara kita dengan tulus ikhlas itu nikmat sekali Pak Bu. Ya. Nanti ketika kita pulang, suka ada yang datang, terima kasih doa-doanya, berkat doa Bapak di tanah suci. Alhamdulillah. Seorang yang sedang sakit kanker minta didoakan. Ya saya mendoakan, saya sebut namanya, sebut nama orang tuanya. Fulan bin Fulan. Pagi-paginya WA. Terima kasih Pak katanya. Badan saya segar sekali hari ini. Lebih dari biasanya. Mudah-mudahan ini karena berkah dari doa Bapak di tanah suci. Nah itu aja sudah ya Allah gitu ya. Kita kan nggak tahu sebetulnya doa siapa yang diijabah. Next slide. Ini ada aspek psikologis dari sholat ya. Jadi sholat itu dalam kajian psikologis memiliki beberapa hal yang sangat indah. Berdiri khusyuk dalam sholat adalah tanda ketundukan hamba pada Allah. Dalam ketundukan merasakan kecilnya diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, pengendali langit dan bumi, penentu kehidupan dan kematian, pemberi rezeki, menentukan kodok dan kodar, dan kehusuan dalam sholat akan menghasilkan energi rohani yang menenteramkan jiwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat sampai begini nih. Ya. Kita sholat itu apa? Karena memang kita patuh sama perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitulah Nabi mengajarkan, kita amalkan. Begitulah Allah memerintahkan, kita jalankan. Ya. Jadi ketundukan dalam merasakan diri itu kecil. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita sukses dan karenanya bisa berumrah sekeluarga, itu bukan karena kitanya pinter, tapi karena Allah yang ngasih jalan. Karena Allah ngasih kecintaan kita pada ibadah ini. Ya. Bukan karena kita ini pinter, hemat, enggak. Ya. Karena Allah cabut, kalau Allah sibukkan kita dengan urusan-urusan yang berat, kita juga nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Kadang-kadang uang itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Uangnya ada, tapi nggak bisa pergi. Mungkin karena sakit atau karena hal lain. Sampai nangis-nangis seorang wanita bertanya pada saya, boleh nggak saya membangkang kepada suami? Kenapa Bu?
Suami saya tegas melarang kamu tidak boleh umroh kecuali dengan saya. Tapi suaminya nggak pernah mau. Kamu tidak boleh pergi umroh. Suaminya keluarin dalil-dalil. Wanita bepergian sendiri, nggak izin suami, nggak boleh. Kamu hanya boleh pergi dengan saya. Tapi kapan perginya? Ya nanti, tunggu saya saja. Ada yang sampai begitu. Ngelarang. Dan syaratnya harus bareng. Tapi kapan perginya? Nggak tahu. Kan kita nikmati Allah yang memberi rezeki. Menentukan kode dan kodarnya. Makanya saya sampaikan di awal, harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Ya, ridho dengan yang sudah terjadi. Yang mempersulit diri dan terus-menerus tambah ilmu. Next. Dalam hadis-hadis disebutkan sholat itu seperti sebuah terapi dan rehat, Pak. Ya. Sabda Rasulullah SAW, Bilal, ayolah kita beristirahat dengan sholat. Ya. Jadi maksudnya Bilal segera azan, sudah waktunya. Dan sholat itu jadi tempat untuk beristirahat. Salah seorang guru saya mengatakan, untuk kita nih disuruh oleh Allah sholat. Kalau enggak bisa pecah kepala. Karena urusan yang enggak beres-beres. Ya. Ada mu'alaf sholat, Pak. Mu'alaf dapat rezekinya bagus ya. Masuk Islamnya pada saat haji masih gampang berangkat gitu. Tahun itu juga masuk Islam. Tahun itu juga berangkat haji. Ketika sholat itu dilihat oleh pembimbingnya. Ini suami istri mu'alaf. Ketika sholat kok kayaknya nikmat banget. Ya, kan kelihatan orang yang sholatnya nikmat dengan yang nggak nikmat ya. Kalau nggak nikmat tuh gerakannya juga gerasa gerusu gitu. Sujudnya apa. Ini kok ini beda. Pertama durasinya relatif lama. Yang kedua kok kelihatannya beda. Lebih nyaman. Akhirnya ditanya oleh Pak Ustadznya. Bapak Ibu kelihatannya sholatnya tuh nikmat banget ya. Apa jawabannya? Iya Pak katanya. Kami ini kalau sudah sujud rasanya semua persoalan dalam hidup itu diangkat oleh Allah. Rasanya kok plong gitu. Giliran Pak Ustadznya yang sedih. Bu, Bapak Ibu baru sholat berapa lama udah gitu katanya. Saya udah puluhan tahun sholat kok belum bisa begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ya. Pada saat sujud menyerahkan diri pada Allah. Rasulullah apabila sedang menghadapi persoalan berat, selalu sholat terlebih dahulu. Sebagai petugas haji dan umroh, saya seringkali menghadapi persoalan yang saya merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Jamaah hilang ya, di musim haji. Usia 72. Padahal dikawal oleh saya sendiri. Karena beliau itu tidak sempurna umrohnya, jadi diulang. Sudah tawaf, belum sa'i sudah pulang. Dia masih berikhram sampai jam 10 malam gitu. Ini saya antar kembali ke Masjidil Haram. Tinggal sa'i doang. Tapi ketika sa'i itulah saya tertidur karena disuruh istirahat. Pak Budi istirahat aja dulu. Nanti saya selesai, Pak Budi saya bangunkan. Saya udah 2 hari 2 malam nggak tidur, Pak. Jadi disuruh tidur, beneran tidur. Lama lagi. Begitu saya bangun 1 jam, jamaah nggak ada. Saya tungguin nggak datang-datang. Akhirnya saya sa'i melawan arus. Ya. Melawan arus zigzag. Saya nyari, nggak ketemu. Ya. Pada saat itu kemudian saya ambil wudhu, ya sholat sunat 2 rakaat. Saya berserah diri pada Allah. Ya Rob, kembalikan jamaah kami. Usianya 72 tahun. Saya yang jaga. Waktu itu usia saya sekitar 40 tahun. 40 ngejagain yang 72. Terus kalau hilang saya harus bilang apa ke keluarganya? Ngejaga berapa Pak Budi? 1. Terus hilang. Ayah saya kemana? Saya nangis betul. Terus saya lihat ke tempat sendal. Oh udah nggak ada. Mungkin sudah pulang. Begitu saya pulang ke hotel. Ternyata belum ada Pak Bu. Kata teman-teman sudahlah serahkan pada Allah. Besok kalau belum pulang kita lapor ke posko haji supaya dilakukan pencarian. Kira-kira pukul 4 saya dibangunkan. Pak Budi itu jamaahnya datang katanya. Terus apa? Dia nanya, Pak Budi bawa sendalnya enggak tadi? Rupanya dia sendalnya hilang. Ketika saya lihat tempat sendal, sendalnya nggak ada. Jadi pada saat begitu berserah dirilah pada Allah. Ya. Ketemu urusan apa yang berat, serahkan pada Allah. Ya. Dengan apa? Dengan sholat. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda, buah hatiku adalah sholat. Nah, bayangkan Pak. Ya, kalau sudah buah hatiku, buah hati itu kan kekasih hati ya, yang dijaga, dieman-eman, disayang-sayang. Tidak boleh tersakiti, ya. Kalau bisa apa yang diinginkan juga dipenuhi gitu, disediakan. Bahkan disiapkan sebelum minta, ya. Sebelum minta kita udah tahu, ku tahu yang kau mau gitu. Itu buah hati kita. Berikutnya adalah soal doa. Ini pernah kita bahas sekilas, tapi mari kita lihat lagi. Nanti kita juga kalau waktunya malam ini sudah masuk pada bacaan tawaf dan sa'i, contoh ya. Nah ini tentang doa, ud'uni astajib lakum, memohonlah padaku, niscaya aku ijabah permohonanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Kita samakan lagi bahwa doa itu tidak pasti dikabul tapi pasti diijabah. Ya. Apa bedanya? Dikabul itu kayak ijab kabul pengantin, Pak. Saya nikahkan Anda, begitu dibayar tunai langsung terima gitu ya. Saya nikah dengan putri Bapak Fulana binti Fulan. Itu dikabul. Kalau diijabah, diterima permohonannya. Tapi jawabannya dari Allah apa, itu terserah Allah. Kita nggak tahu Allah kasih yang diminta atau diberi yang lebih baik, ya kan nggak tahu. Makanya luruskan kembali pengertian bahwa kita yakin Allah akan memberi. Tapi yang mana nggak tahu. Kapan diberikannya, Allahu a'lam. Ya. Bisa segera, bisa. Pernah pernah mendengar orang yang keluar dari Masjidil Haram senyum-senyum itu. Tiba-tiba di lobi hotel, yes. Loh, kenapa? Tadi saya berdoa waktu umroh. Selain doa yang Pak Budi ajarkan, saya sisipkan doa. Doa apa? Waktu pergi ini proposal project nyangkut semuanya. Ya, saya sisipkan dalam tawaf itu, ya Allah, dilancarkan. Mudahkanlah ya Allah proyek yang itu ya Allah sangat berarti bagi perusahaan kami. Nah, kok barusan masuk lobi hotel langsung dapat SMS semuanya confirm. Oke, alhamdulillah. Ada yang begitu, Pak. Tapi ada yang bolak-balik ke Mekah nggak dikasih. Teman saya bolak-balik ke Mekah pengen punya anak. Ya sudah nikah ya. Suami istri sudah nikah pengen punya anak. Nggak dikasih sampai sekarang. Ya. Tapi apakah mereka kecewa? Enggak. Mereka bilang saya sudah minta pada Allah. Kan ajaran dari Imam eh, dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan yang penting itu kita berdoa. Yang paling indah itu ketika kita berdoa, ketika kita meminta. Soal hasilnya itu Allah urusannya, bukan urusan kita. Ya. Jadi kenapa doa itu menjadi sangat penting? Ya. Next slide. Karena doa itu adalah sebuah penyerahan diri. Dan penyerahan diri dalam doa memberikan efek meredakan kegelisahan. Kita gelisah, kita minta sama Allah. Kita serahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Sudah. Sebagai manusia sudah berusaha sampai titik terakhir yang bisa. Selanjutnya, tugas kita hanya mengangkat tangan. Nanti biarkan Allah turun tangan. Udah. Ya. Jadi kalau sudah doanya bisa begitu, ada efek meredakan kegelisahan. Menumbuhkan keyakinan akan kekuasaan Allah dalam mengatasi berbagai persoalan hidup manusia. Dan menumbuhkan optimisme dan menghidupkan harapan. Ya. Tuh lihat foto orang-orang yang sedang menikmati sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram. Ya. Di musim umroh sepi itu begitu Pak. Ya. Nyaman betul. Ya. Sama keluarga, sama teman-teman. Ya. Ya, kalau kira-kira pukul 2 masih ada tempat begitu.
atau duha ya. Kalau nggak pukul 2, yang suasana rada kosong itu waktu duha. Beres sarapan langsung lari lagi ke masjid. Antara pukul 8 begitu ya. Di dasar itu relax ya, hampir di seluruh musim. Bahkan bulan Ramadan, bahkan bulan-bulan haji itu jam-jam tertentu ada kosongnya. Ya. Jadi doa itu menumbuhkan optimisme dan menghidupkan harapan karena kita yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa kita. Sampai kita bisa berkata, ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Kenapa? Karena kita yakin tidak pernah disia-siakan. Kalaupun tidak diberikan, kalaupun tidak dikabulkan, totally tidak dikabulkan. Dapat apa? Ya, di dunia mendapat balasan, diganti dengan sesuatu terhindar dari musibah senilai sesuatu yang diminta. Bapak Ibu memimpilkan mobil listrik 750 juta. Aduh, bagus sekali. Pengen itu, yang itu tuh biar plat nomornya ada biru-birunya gitu. Pengen yang itu ya Allah. Tapi sama Allah nggak dikasih. Tapi terhindar dari musibah senilai yang diminta. Atau nanti Allah siapkan menjadi pahala berlimpah di hari akhirat. Next slide. Nah, ini mulai kenikmatan dalam ibadah umroh. Habis. Enggak tahu. Habis, Ustaz. Oh, habis ya? Oh, habis. Ya sudah, dengarkan dulu aja. Jadi berikutnya itu keindahan ibadah di dalam berumroh. Ya. Di mana keindahannya? Ya, imajinasi Bapak Ibu tolong dihidupkan ya. Ya. Satu, kain ihram. Terutama bapak-bapak nih. Kain ihram itu bagaikan kain kafan. Ya. Ingat ya, di awal saya bilang belajar pergi umroh itu belajar mati ya Pak ya. Kalau sedang haji, saya berani bilang begini Pak Bu, siap nggak? Nggak kembali gitu. Kalau sedang haji. Kalau umroh nggak usah lah. Umroh kan baru latihan haji. Kalau pada jamaah haji, saya tanya sebelum pergi, siapkah untuk tidak kembali lagi? Karena pergi haji itu belajar mati. Belajar berpisah dari dunia. Ya, kalau jamaah umroh biasanya nggak ditanya begitu, takut terlalu dahsyat. Gitu ya. Padahal sebetulnya kematian mengintai kita dimanapun kita berada, bahkan di rumah, ya, bahkan di kantor, bahkan di jalan raya. Di jalan raya tuh datanya dahsyat, Pak. Setiap jam 3 orang meninggal di jalan raya. Setiap jam. Ini data dari Korlantas Polri. Setiap jam 3 orang meninggal di jalan raya. Jadi kalau sedang berihram, menggunakan kain ihram itu bagaikan menggunakan kain kafan. Untuk apa? Lambang ketundukan total untuk memulai ibadah. Kalau sudah labbaik Allahumma umratan, sudah. Kita lepaskan yang lain-lain. Makanya nanti Bapak Ibu di Bir Ali ya, ketika mulai sebelum labbaik Allahumma umratan itu betul-betul bersihkan dulu tuh ya. Satu, jangan ada yang menghalangi, misalnya kebencian kita pada seseorang, lepaskan ya. Kemarahan kita pada seseorang, lepaskan. Maafkan mereka yang menyakiti hati kita, dimaafkan semuanya ya. Urusan-urusan yang belum tuntas di urusan dunia kita, kita titipkan pada Allah. Ya Allah, kami ingin dalam saat umroh ini betul-betul menikmati kedekatan denganmu dalam ibadah yang penuh kedudukan yang total. Karena ketika kita sudah labbaik Allahumma umrotan, kita meniadakan eksistensi diri kita dan tunduk total patuh kepada Allah, merealisasikan sami'na wa ata'na. 2 lembar kain ihram yang digunakan bapak-bapak itu simbol kesamaan derajat dalam pandangan Allah. Maka patuhlah kepada Allah dan berlaku seperti mayat. Ciri mayat apa Pak Bu? Ciri mayat itu salah satunya patuh, nurut. Tidak pernah ada mayat yang membangkang. Diangkat ya diem, dimandiin air panas ya diem, dimandiin air dingin ya diem. Ya. Nah ini mulai betapa nikmatnya ibadah umroh. Mulai dari ihram saja sudah mulai. Ya. Betapa nikmat bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh. Ya. Nanti bertalbiyah. Talbiyah itu apa? Talbiyah itu adalah respon positif atas panggilan Allah memanggil kita. Wa'adin finnasi bil hajj.
wa atimul haja wal umrata lillah. Kita respon, labbaik, aku datang. Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kita respon dan kita katakan bahwa tidak ada sekutu bagimu. Ya. Itu dalam talbiyah. Nanti di dalam tawaf bagaimana? Ya, sudah dibahas sebetulnya, ya, tapi nanti kita lihat lagi sesudah ini mungkin bisa nyambung ke yang doa-doa ya. Tawaf adalah proses penyadaran diri untuk tetap menjadikan Allah sebagai pedoman utama. Boleh minta apa saja ketika tawaf, itu sudah bahas, tapi dikunci di rukun yamani. Robbana atina fid dunya hasanah. Monggo, monggo kerso, silakan, mangga wae, pada nyungkeun naon wae, mau minta apa saja, monggo silakan. Ya, Mas Syafi mau minta naik pangkat 2 derajat langsung, boleh. Ya, mau pindah dari fungsional ke struktural atau sebaliknya, silakan. Ya, Bu Yuni mau minta apa? Ya, tambah perbendaharaan Mas Batangan, monggo. Ya. Bu Siti Hadijah mau minta apa? Monggo silakan. Ya, ini yang kelihatan di HP saya kan sedikit ya. Mbak Nurul mau minta apa? Pak Mujib mau minta apa? Mbak Sunarti mau minta apa? Ya, jadi mau minta apa silakan. Tapi dikunci itu di rukun yamani. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi dinikmati prosesnya sederhana. Tawaf itu tapi luar biasa. Karena hanya bisa dilakukan di dekat Ka'bah. Mau ngelilingi mall terbesar di Surabaya, nggak bisa disebut sebagai ibadah. Ya. Hanya di dekat Ka'bah dinikmati. Makanya saya berkali-kali perbanyak tawaf. Ya, perbanyak tawaf. Jangan cuma sekali. Ya. Kalau ada yang dengan keluarga, sempatkan tawaf sekeluarga. Ya. Kalau suami istri, sempatkan berdua tawaf. Nggak usah lagi dibimbing-bimbing, dinikmati aja. Tapi izin ya ke tour leadernya. Kami mau menikmati kebersamaan. Ya. Jadi nikmati tawaf itu dan selalu ada kuncinya. Kuncinya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Nanti pada saat sa'i sama Nampak Tilas, Siti Hajar, ya kita bahas di doa saja. Ya, kayaknya boleh langsung pindah ke bab doa, Mas. Selain yang saya sudah kirim. Jadi ada tentang doa-doa, meskipun Mbak Evi kemarin di awal apa, mengatakan bahwa doanya tidak akan dikasih gitu ya. Galak bener Mbak Evi. Akan dikasih doa. Nggak dikasih buku. Mau bikin aja sendiri katanya ya. Punya kepean sendiri gitu. Ya, silahkan. Nah, ini saya ngasih contoh ya. Mau dipakai doa ini monggo. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri silahkan. Makanya saya kasih judulnya contoh doa selama umroh. Bapak dan Ibu bisa membuat desain sendiri ya. Bisa merancang doa sendiri. Yang seperti apa? Mari kita lihat ya. Next slide. Ini kita ingatkan kembali bahwa umroh itu mudah ya. Kemudahan dalam umroh di slide berikutnya. Ya. Apa kemudahannya dalam umroh? Kemudahan umroh itu yang pertama hanya sedikit doa yang teksnya diajarkan dan menjadi sunnah. Ya. Sudah bisa dimunculkan slide berikutnya. Jadi hanya sedikit doa yang teksnya diajarkan. Seperti niat ya, labaik Allahumma umrotan. Atau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau saat memulai tawaf, ya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Doa antara rukun yamani dan hajar aswad. Di luar itu, silahkan. Dimudahkan, jadi tidak diberatkan. Bukan harus. Izin. Ini kemudahan-kemudahan umroh. Karena itu memang
akan lebih nikmat kalau Bapak Ibu berdoa. Ya, tawaf itu bukan membaca doa. Beda kan? Berdoa dengan membaca doa. Kalau berdoa itu apa? Tadi sudah dibahas di slide yang di bab yang tadi. Doa itu ekspresi dari jiwa kita, harapan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya. Membawa harapan dengan yakin bahwa akan diijabah dan paham istijabah doa itu bukan pasti dikabul. Ya, kalaupun dikabul tidak selalu harus besok. Kenapa? Ya gimana Allah? Kayak anak kecil minta mercy. Kan sama orang tuanya nanti. Mau baru 5 tahun kok minta mercy sport 2 pintu. Kakinya aja belum nyampe. Gitu kata orang tuanya. Nah mungkin ada permintaan kita yang belum Allah kasih. Karena kata Allah kakinya belum nyampe. Dikasih juga enggak jalan nanti. Ya. Nah berdoa bukan membaca doa. Maka nikmati prosesnya. Ya. Baik. Walaupun demikian, mari kita lihat contoh-contoh doa tawaf dan sa'i. Yang pertama, memulai tawaf. Putaran pertama antara rukun Yamani dan Hajar. Putaran pertama dan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, kita mulai dengan Bismillah, ya Allahu Akbar. Dikecup. Diulurkan, dikecup, atau ada yang Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya. Ya, saya sih lebih ini kan, ya boleh monggo dikecup dulu atau diulurkan terus dikecup. Yang penting ini istiqlam, berisyarat ya ke arah Hajar Aswad. Bismillah ya Allahu Akbar. Apa doanya? Kalau putaran pertama, saya menyarankan ini saja Pak Puni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Itu dulu baca 3 kali. Dinikmati dengan irama yang terbiasa Bapak Ibu pakai. Mungkin biasa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh begitu atau boleh semuanya disatukan 3 kali, monggo, dinikmati. Sesudah itu berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang terbiasa pakai Sayyidina, monggo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang penting ternikmati sampai di rukun Yamani, ya, mengucap lagi Bismillah ya Allahu Akbar, ya. Kalaupun diulurkan tangan tidak dikecup, karena di situ sunahnya mengusap, ya. Nanti kalau memungkinkan minta tolong mutawif atau tour leader, ada satu proses di mana betul-betul bisa mengusap rukun Yamani. Agak lumayan kredit tapi tidak jauh di bawah kesumpekan di Hajar Aswad ya, ke keramaian. Rukun Yamani masih bisa ya. Asal ada yang bantu ya, supaya ibu-ibu tidak terdesak-desak. Nah, kalau saya biasanya Bu Pak ketika tawaf sunat itu nanti tawaf sunat itu ada satu putaran yang dikorbankan. Kenapa? Karena ketika menyentuh rukun Yamani dan berdoa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, nempel tubuh kita ke Ka'bah, itu kemungkinan terdorong-dorong badan berputar. Ya sudah, putaran pertama itu dianggap gugur. Ya, nanti kita awali lagi. Yang jelas, begitu selesai, begitu sampai di rukun Yamani, kita menyentuhnya, ya, atau berisyarat seperti menyentuh Hajar Aswad. Tidak dikecup, ya, rukun Yaman itu disentuh. Sesudah itu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya yakin 99,9999% Bapak Ibu sudah paham doa ini, zikir ini. Tidak perlu pakai buku. Putaran pertama, tidak usah buka buku. Nikmati dengan membaca ini. Ya. Apa putaran kedua? Next slide. Putaran kedua, ya, sesudah zikir dan sholawat, pada putaran kedua, next slide. Putaran kedua itu tetap diawali dengan Bismillah ya Allahu Akbar.
kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, next slide. Nah, putaran kedua saya menyarankan doa ini ya. Ini boleh jadi kuis nanti Mbak. Doa siapa ini gitu ya. Doa siapakah ini? Ustadz Ini izin, tapi mohon maaf nggak saya usah lah saya potong. kasih tahu aja. Ustadz Ya, izin Mbak. saya potong. Di tampilan Ustadz Ya, sekarang udah putaran yang keberapa itu? Maaf. putaran kedua. Ya, Kalau yang sekarang kedua kan? putaran kedua ya? Iya, Ya, karena putaran kedua. dari Ustadz sepertinya ada sinyal, gangguan sinyal. Like, Oh gitu. nggih, Sekarang sudah agak lancar. terputus-putus dari tadi. Jangan. Oh, Masya Allah. Eh, putaran kedua ya, masih putaran kedua ya. Nggih, Ini betul. udah Sekarang tampil sekarang ketiga. putaran Kedua kedua. lagi kembali kedua. Sudah. Sekarang sudah oke? Se- Sekarang sudah oke. Oke. Ini kan Kalau ketiga, suaranya balik aman nih. lagi. Balik lagi ke dua. Ini di Di dua, putaran di kedua layar itu, saya putaran suaranya kedua. aman ya? Suaranya Ya, aman, barusan tapi sempat gambarnya sempat lari ke putus-putus. tiga. Oh, Kayaknya buffering baik. nih. Yang jelas putaran kedua ini doa yang Bapak Ibu guys sudah hafal, ya. Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya. Hafal kan doa itu? Ya. Ada yang nggak hafal? Hafal. Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang istimewanya apa doa ini? Inilah doa yang pertama kali dibaca oleh manusia. Mbak Lili hafal. Karena ini doa Nabi Adam ketika terusir dari surga. Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya. Ini putaran kedua sesudah zikir dan sholawat. Jadi setiap putaran selalu diawali dengan Bismillah ya Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau 3 kali itu udah nyampe di lewat makom Ibrahim, sudah masuk ke Hijr Ismail. Kalaupun di lintasan agak luar gitu ya. Dan mungkin agak padat, nanti pembedanya sedang padat betul tidak jamaahnya. Kalaupun sedang padat mungkin sampai 5 kali kita baca itu. Ya, sampai 3 kali baca itu kemudian sudah pada doa Robbana zolamna anfusana. Ini Robbana zolamna anfusananya mungkin juga cuma 3 kali, ya. Sampai ke rukun yamani Bismillah ya Allahu Akbar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai Hajar Aswad Bismillah ya Allahu Akbar, ya. Lantas kita ke putaran yang ketiga. Putaran ketiga adalah doa untuk orang tua. Ya. Ini salah satu doa yang sangat indah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada yang umroh bawa orang tua, aduh nikmatnya Masya Allah. Ya. Sambil kita pegang tangan ibu kita gitu ya. Terus kita kencangkan pegangan tangan kita, Robik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ibunya menyambut genggaman tangan kita, ya. Itu Masya Allah luar biasa, ya. Jadi selalu diawali dengan di Hajar Aswad Bismillah ya Allah wa Akbar, ya. Masih belum pindah ke ketiga ya Mbak di layarnya atau sudah? Sudah, Ustadz. Sudah, oke. Nggih. Nah, jadi di putaran ketiga Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika berdoa untuk ayah dan ibu, ya,
hadirkan wajahnya, ya. Dan sesudah membaca Robik Firli Wali Walidayya Warahmah Kamarobena Segero, sebut namanya, hadirkan wajah. Salah seorang sahabat saya, almarhum Ustaz Dadang, itu membaca doa ini dan seketika seluruh wanita di Masjidil Haram wajahnya berubah mirip wajah ibunya. Dan beliau sesudah itu tidak sanggup lagi berdoa kecuali hanya isak tangis saja yang ada. Kenapa? Ketika ibunya mau meninggal, ibunya manggil-manggil. Kata ibunya, Dang, kamu pasti bisa ke Mekah, katanya. Ya. Jadi padahal kami orang miskin, katanya. Ya. Ini sampai tiba-tiba semuanya off cam atau di saya aja. Di Ustadz Budi Ada sepertinya. yang protes gitu, Mbak? Oh, di saya aja ya? Oke, nggak Iya. apa-apa. Nah, ya kayaknya gangguan di saya. Tapi oke, muncul lagi. Soalnya kalau off cam semua saya kesepian. Kayak Kalau saya suaranya sendirian. kalau suaranya tuh lancar Aman Ustaz. ya? Tapi gambarnya dari tadi kayak di itu Oke. putus-putus. Ya, padahal saya sudah bayar telepon dan pulsa saya banyak karena kartu Halo yang unlimited. Ya itulah yang saya katakan kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak bisa atasi, maka ridholah dengan yang terjadi. Di putaran ketiga mendoakan orang tua, nikmati betul, ya, bayangkan wajahnya, sebut namanya. Begitu sudah Robik Firli wali walidayya warahmu kamarobayana sogero, sambung dengan sebutin, ya Allah ibu saya, ya Allah ayah saya. Kalau sudah tiada, sampaikan, lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya. Kalau masih hidup dan sedang sakit misalnya, doakan, Rob, sembuhkan sakitnya. Berikan kekuatan kepada beliau untuk menerima sakitnya. Dan jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi betul-betul dinikmati ya proses mendoakan orang tua pada putaran yang ketiga ini. Ya. Sekali lagi saya katakan di sini mungkin hanya 3 kali saja kita sempat membaca ini. Ya. Apalagi ketika tawafnya lancar. Ya. Di putaran agak tengah gitu, tidak dipepet banget. Tawaf sedang padat itu jangan salah Pak, makin rapat makin lama. Ya, dekat sekali ke masjid, ke Ka'bah itu lama ya, karena apa? Karena berdesak-desakan ya. Ada satu ketika nanti pada saat tawaf sunat Bapak Ibu boleh mencoba tawaf yang sangat dekat dengan Ka'bah ya. Itu memiliki eh, memiliki konsekuensi padat, sabar ya. Kadang Masya Allah ini Pak Bu, kalau sedang tawaf sendirian nanti ya, tawaf sunat ya, keluarga atau bahkan sedang tawaf rame-rame juga. Ujiannya itu apa? Kita di belakang orang yang tawafnya sangat pelan dan berombongan. Ya, ada rombongan di depan kita yang tawafnya pelan banget. Isinya orang-orang sepuh-sepuh. Kita mau geser kanan, geser kiri, tidak mudah. Ya, merubah lintasan itu tidak mudah. Ya, ya resikonya kan nabrak-nabrak gitu. Nah, ikutin itu. Ya. Jadi dinikmati betul. Ya. Kalau ada seolah-olah yang menahan kita untuk tawaf kita jadi pelan, rasakan saja ini Allah sudah ngedesain kita suruh suruh tawafnya pelan gitu. Ya, ya Allah, kau halangi kami untuk melangkah lebih cepat. Kalau ini memang kau berikan pada kami, ya inilah saat kami menikmati tawaf lebih lama dari biasanya. Ya. Putaran ketiga mendoakan orang tua, doa yang sudah kita hafal. Putaran keempat, ya tentu sama sesudah zikir dan sholawat, ya. Sudah aman tampilannya di situ, Mbak, putaran keempat, ya. Apa nih Ustaz? Bismillah, ya Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Itu juga sedang bersolawat tuh, hadirkan Rasul dalam hati kita gitu, Pak. Mekah kan tempat kelahiran Rasulullah. Ya. Kita ada di tempat yang Rasul juga dulu bertawaf. Bahkan disebutkan para nabi, para malaikat juga bertawaf. Menikmati betul. Nah, putaran keempat doa apa? Ini saran saya saja. Doakan keluarga.
pasangan, anak-anak, ya, yang bawa pasangan kan bersentuhan tangan laki perempuan suami istri kan boleh ya. Jadi tawaf bergandengan tangan. Di sini udah ada yang nanya waktu itu. Tawafnya bergandengan tangan. Suami istri memegang lebih kencang lagi. Boleh di ini tangannya begini, ya, digenggam begini. Ini di hari biasa saja suami istri bergenggaman tangan, kata Nabi, berguguran dosa-dosa di sela-sela jemarinya. Bapak Ibu sedang tidak tawaf di rumah, nonton, terus tangannya bergenggaman begini, kata Nabi, berguguran dosa-dosa di antara sela-sela jemari suami istri yang saling bergenggaman tangan. Oh, apalagi dilakukan sambil tawaf, ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil mendoakan pasangan, mendoakan anak dan keturunan. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya cucu, oh, doanya sudah sampai ke cucu. Ini putaran yang akan terasa terlalu pendek. Karena kita mendoakan pasangan, mendoakan anak kita urusannya kan macam-macam masing-masing. Ketika kita mau berangkat, masing-masing anak bercerita, mengadukan persoalannya, dan kita sampaikan doa-doa. Ya, meskipun kalau sedang tawaf mungkin tidak terlalu leluasa, ya kita doanya global, tapi setidak-tidaknya sesudah membaca doa ini, kita sebutkan nama pasangan kita sebutkan nama anak-anak kita sebutkan nama cucu kita. Rob, itulah keluarga kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Kelima, ya, ini sekali lagi contoh, ya, contoh doa. Yang kelima itu adalah doa memohon kesehatan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ada yang sedang pergi umroh dengan mengalami gangguan kesehatan, ya. Apalagi itu lebih nikmat lagi nih membaca ini, ya. Saya kan pernah pasang ring jantung bulan Januari tahun 2022. Februarinya umroh. Aduh, megang ke sini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samri. Sambil minta, ya Allah, sehatkan jantung saya. Karena belum selesai pasang ringnya. Baru satu. Kata dokter masih satu lagi. Katanya dokter, kenapa nggak sekalian? BPJS Pak, katanya. Nggak usah sekali, boleh sekaligus. Harus ada waktu jeda. Ya. Pasang bulan Februari, maaf bukan Januari. Februari dipasang lagi bulan Mei. Jadi putaran kelima ini memohon kesehatan. Ya. Karena kesehatan itu karunia dari Allah. Ada orang yang hidup sehat, makanannya organik non-pesticide, sakit juga, gagal ginjal. Ya. Ada orang yang urakan hidupnya, nggak karu-karuan, sakit juga. Jadi boleh jadi kita berusaha tidak sampai, tapi makanya kita memohon. Putaran kelima, meminta kesehatan. Meminta kepada Allah dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Meminta kepada Allah seperti doa antara azan dan qomat tadi, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basori, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Sampai rukun yamani, bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian sampai lagi di Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar, ya, dikecup. Kecupnya sekali aja Pak Bu, ya. Enggak usah berkali-kali gitu. Saking kangennya gitu. Kayak bercanda ya Pak Bu, ya. Tapi nanti ketemu orang-orang yang begitu, dan mereka tidak sedang bercanda. Mereka sedang betul-betul mengekspresikan suasana hatinya. Ya. Putaran keenam apa? Putaran keenam ini saran. Sekali lagi ini kan contoh doa. Putaran keenam itu bukan doa, tapi doa disebutnya sebagai doa. Tapi isinya sebenarnya kalau dilihat ini ekspresi totalitas penyerahan diri kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ini sebetulnya totalitas. Aku rela engkau ya Allah sebagai Rabbku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman, hikmah yang benar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini putaran keenam. Ya, diawali dengan Bismillah, ya Allahu Akbar, dengan zikir, dengan sholawat, kemudian membaca doa ini,
Beberapa kali sehabisnya sampai ke rukun yamani, urunkan tangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, atau tidak diulurkan tangan juga boleh. Hanya berucap di arah rukun yamani, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nanti tentu akan diberitahu oleh mutawif di sebelah mana yang rukun yamani, karena rukun yamani itu diberikan tanda seperti renda gitu ya. Mudah sekali dilihat. Ya. Putaran ke-6 itu sampai rukun yamani, kemudian kita mengulurkan tangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan rukun yamani Hajar Aswad sama doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Putaran ke-7 ya. Apa putaran ke-7? Saya, Pak Bu, kalau putaran ke-7 istighfar aja seluruh putaran sesudah zikir dan sholawat itu diisi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Merasakan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Dan kita merasakan betul ya dalam zikir itu, dalam istighfar ini, bagaimana betul-betul merasakan Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu terbiasa mendengarkan Al-Itiraf, kan, masuklah suasana itu. Ilahi las tulil firdausi akla wala akwa ala naril jahimi. Tapi nggak kita baca itu suasananya aja. Minta ampun pada Allah. Dosa kita banyak ya Allah. Dosa-dosaku setinggi gunung, seluas lautan. Tapi aku datang ke tempat ini memohon ampunan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap langkah minta ampun, setiap langkah minta ampun, setiap langkah minta ampun. Maka kita tutup ya, yang putaran ke-7 itu semuanya dengan permohonan ampun kepada Allah. Sampai di rukun yamani kembali mengusapnya atau berisyarat, kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesailah putaran ke-7 dan kemudian kita mengulurkan tangan ke arah Hajar Aswad lagi mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan berisyarat mengecup. Selesailah putaran 7 putaran tawaf kita. Sesudah itu sholat sunat tawaf ya. Sholat sunat tawaf arah Maqam Ibrahim, tempatnya sudah ditetapkan ya, kita ikuti arahan dari Tulida dan Mutawif ya. 2 rakaat, rakaat pertama sudah Al-Fatihah Al-Kafirun, sudah rakaat kedua sudah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dilakukan sendiri-sendiri ya. Jangan ingin terlalu berlama-lama lihat suasana rombongan. Karena habis itu mau sa'i ya. Tapi jangan tergesa-gesa juga pada tour leadernya. Jangan, udah 2 rakaat, ayo berangkat. Enggak juga. Dinikmati dulu. Habis sholat, kalau saya biasanya berdoa juga di situ. Ya. Closing tawaf, kita berdoa. Kemudian baru menuju ke tempat air zam-zam. Minum zam-zam. Ya, doa minum zam-zam. Ya. Sambil berdiri menghadap Ka'bah. Berdoa, minum. Boleh beberapa gelas. Ya. Kemudian baru kita menuju ke tempat sa'i. Next slide, sampai ke sa'i, di sa'i nge-freeze ini. Sudah muncul nih sekarang. Next slide, di sa'i. Sa'i adalah, ya sudah kita paham, sudah kita bahas kemarin. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Napak tilas kisah Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Aman ya Mbak, gambarnya di situ? Aman, Muncul Ustaz. ya? Muncul. Aman, oke. Karena di saya masih di sholat sunat tawaf. Ya, Safa itu suci, Marwah itu mulia. Untuk menjadi mulia, kita harus mensucikan diri dulu. Ini simbolik dari Safa dan Marwah. Ya. Untuk meraih kemuliaan, harus diawali dengan kesucian diri. Ya. Next slide, aturan dalam sa'i ini mengingatkan ya, mengingatkan kembali. Dalam sa'i tetap menutup aurat, dianjurkan dalam keadaan suci, sah walaupun tidak suci, dan wanita yang menstruasi pun sah melaksanakan sa'i.
ya. Kalau lupa ketika tawaf aman, begitu sa'i kerasa nih saya mulai menstruasi, nggak apa-apa, diterusin aja ya. Berlari kecil bagi laki-laki antara 2 lampu hijau atau di bawah lampu hijau, karena lampu hijau sekarang dinaikin ke atas ya. Memperbanyak doa antara Bukit Sofa dan Marwah dan tertib ya. Jadi sekali lagi disebutkan memperbanyak doa. Doanya apa? Nah, Bapak Ibu membuat desain doa. Kalau yang saya contohkan doanya ya kita memulai sa'i naik ke bukit, dimulai dari di atas bukit, ada doa mulai sa'i, ada doa di atas bukit Sofa dan Marwah, doa di antara lampu hijau. Kita mulai dengan tiap lintasan sa'i itu ya. Tiap lintasan sa'i ini resumenya. Lintasan pertama keteguhan hati dalam beragama. Lintasan kedua mohon cinta dari Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan cinta kepada amal. Yang ketiga tetap bersyukur. Yang keempat mohon ilmu, rizki dan amal soleh. Yang kelima doa Nabi Yunus. Yang keenam doanya ayat terakhir Al-Baqarah. Yang ketujuh mohon keselamatan. Allahumma salamatan fiddin. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Pertama naik ke Bukit Sofa. Bismillah ya Allahu Akbar. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi sambil nanti Bapak kan turun ya dari tempat tawaf keluar, nanti menuju ke tempat sa'i itu ada tangga turun, kemudian naik dulu ke Bukit Sofa. Kadang diusir-usir, kadang nggak boleh, kadang boleh, ya dinikmati saja, ya. Kadang boleh, kadang nggak boleh, dinikmati saja. Yang jelas nanti diarahkan, diajak ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa kita naik, kemudian kita melihat ke arah Ka'bah, ya. Melihat ke arah Ka'bah di slide berikutnya. Izin Ya. Ustaz. Iya. Teman-teman kelihatan belum? Sekarang slide-nya di tiap lintasan sa'i. Iya, Mak. Sudah membuat doa itu. Ya, lihat. Betul ya Ustaz? Di Oke. tiap lintas yang... Ya, Oke. barusan yang tiap lintasan sa'i, sekarang langsung naik ke Bukit Sofa. Next slide-nya. Next slide, Mas. Slide berikutnya naik ke Bukit Oke. Sofa. Siap. Oke, sudah muncul. Sudah Ustaz. Naik ke Bukit Sofa sudah Muncul. muncul ya. Oke. Naik ke Bukit Sofa, Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, itu diucapkan ya, rada keras sedikit nggak apa-apa. Bismillah ya Allahu Akbar. Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Ya. Sa'i itu bergelora Pak Bu. Kalau tawaf lebih kalem, tenang ya. Meskipun jarang tawaf yang kalau tawaf suasana memang syahdu ya. Kalau sa'i itu bergelora ya. Kayak hidup itu kan juga kadang harus tenang, kadang harus bersemangat. Sa'i itu lebih semangat, dipompa semangatnya. Sebelum lupa, saya ingatkan lagi, ketika sa'i ada yang merasa kecapean atau tidak sadar, tapi merasa bangunan goyang. Ini Masjidil Haramnya goyang. Itu bukan Masjidil Haram yang goyang. Kita kurang oksigen. Harus istirahat, minta minum lagi. Ya. Jadi naik ke Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Besar. Sungguh antara Sofa dan Marwah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Next. Di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil haq. Allahu Akbar ala ma hadana, alhamdulillahi ala ma aulana. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi doanya tidak harus selengkap ini, tapi kalau misalnya intinya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tapi nanti biasanya kalau di sini memungkinkan dipandu untuk bisa membaca doanya dan kita mendengarkan dan kita mengikuti. Ya.
Jadi sangat memungkinkan pada saat membaca doa melihat Ka'bah di Bukit Sofa dipandu. Tapi juga mungkin saja Ka'bahnya nggak kelihatan. Ya. Kita sudah dapat posisi bagus tapi sedang renovasi, ketutup juga itu. Tapi arahnya kan tetap arah Ka'bah. Bukan harus kelihatan Ka'bahnya, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Ini ketika naik ke Bukit Sofa. Next slide. Ya. Lintasan 1, perjalanan 1. Ya. Ini berikutnya. Perjalanan pertama itu adalah doa yang juga Bapak Ibu sudah hafal ini, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah muncul ya, Mbak? Aman ya? Sudah, Ustaz. Ya. Doa ini kalau Bapak Ibu nanti ziarah Mekah, selesai dari Arafah Mina mau masuk ke Mekah, masuk terowongan Mekah, itu ada teks ini, doa ini di terowongannya. Ya. Kata guru saya dulu, itu doa Haji Mabrur kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Ya kan beres haji itu, suruh baca doa itu di terowongan itu. Jangan sampai udah beres haji, kemudian hatinya jadi sesat lagi. Dan karuniakan pada kami rahmat dari sisimu, sungguh hanya Engkau lah yang maha pemberi. Innaka antal wahhab. Nah ini berapa kali sesampainya saja. Ya. Cuma beberapa kali membaca nanti akan terpotong doa di antara atau di bawah lampu hijau. Next slide. Ya. Doa di bawah lampu hijau. Ya. Ini doanya jadi berubah. Dulu doa di antara dua lampu hijau jadi doa di bawah lampu hijau. Kan lampu hijaunya digeser Pak Bu. Dulu di pinggir ada lampu hijau sekarang kreatifnya orang Arab dipindah ke atas. Ya, bismillah. Di bawah lampu hijau, laki-laki sunahnya lari-lari kecil. Ya. Ibu-ibu tidak usah. Bapak-bapak lari-lari kecil tetap dalam grup. Ya. Apa doanya? Sebetulnya juga ada yang mengatakan bebas saja. Cuma ada juga yang mencontohkan Robbighfir warham wa'fu watakarrom watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, muliakanlah, serta hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari dosa-dosa kami. Sungguhnya Engkau maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha tinggi dan maha mulia. Innaka antallahul a'azul akram. Ini paling juga 2 atau 3 kali Pak Bu, ya, baca doa ini. Ya. Ada yang pakai iramanya irama tentara. Robbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam, kayak tentara lari-lari gitu ya. Jadi memang dibangkitkan spirit ya. Kalau sa'i itu kehidupan, kita kan harus sangat semangat dalam hidup itu ya. Entah kapan urusan kita itu selesainya. Siti Hajar saja berlari-lari mencari air itu tidak sekali jadi gitu ya. Kita coba itu terapkan dalam kehidupan. Nah, nanti selesai ini, karena ini masih perjalanan pertama, kembali ke doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti sampai ke Bukit Marwah, membaca lagi Bismillah ya Allahu Akbar, ya. Bisa membaca kayak takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu bisa dibaca ketika naik ke Bukit Marwah atau ketika sudah sampai di Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, membaca doa itu takbir itu la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu selasa Lebaran. Begitu naik ke Bukit Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berhenti dulu sejenak kalau memungkinkan. Ya. Kenapa kalau memungkinkan? Karena kadang-kadang tempat sa'i juga penuh. Ya. Kalau tidak memungkinkan, ya terus saja sambil berdoa itu, nanti memulailah lintasan yang kedua.
Yang kedua itu dari marwah ke sofa. Ini ada doa yang sangat indah ya. Sudah muncul selainnya perjalanan kedua, Mbak? Sudah, Sudah sudah ya? Ustaz. Oke. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal allazi yubalighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, serta memohon agar aku jatuh cinta kepada amal yang akan mendekatkanku pada cintamu. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepadamu lebih tertanam dalam diriku, melebihi kecintaan kepada diri sendiri dan keluargaku. Jadi ini dibaca berapa kali? Terus saja sampai ketemu lampu hijau. Jadi lebih panjang. Ya, kalau dari Bukit Sofa turun ke Bukit lampu hijau itu lebih sebentar. Ya, jadi antara sofa dengan lampu hijau itu mungkin hanya 1/7. Sementara dari Marwah ke lampu hijau itu 7/8, sisanya 6/7. 1/7-nya itu dari sofa ke lampu hijau. Tapi dari lampu hijau ke marwah atau marwah ke lampu hijau itu cukup panjang. Jadi membaca doa ini lama, entah berapa belas kali ya. Kalau bosen pakai doa yang lain ya. Ini udah berapa kali doa ini pengen ditambah yang monggo silahkan ya. Karena memang dalam sa'i itu tidak ada doa yang khusus ya. Baca doa ini berkali-kali silahkan, mau ditambah doa yang lain silahkan, sampai di lampu hijau kembali doa Robbighfir warham wa'fu watakarom watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Terus naik ke bukit Sofa. Inna Sofa wal marwata min sa'irillah. Kalau memungkinkan, break berhenti di situ, menghadap Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dilanjutkan dari Bukit Sofa, turun lagi menuju ke Bukit Marwah. Perjalanan ketiga, ya. Sudah muncul, Mbak, perjalanan ketiga? Sudah Ustaz. Oke, slide berikutnya. Ya, ini doa yang juga sudah sering dibaca, malahan anak-anak TK pada hafal. Ya, Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Kalau Bapak Ibu punya doa yang lain silahkan. Ya, tapi kalau tidak punya mungkin ini jadi alternatif, monggo. Yang jangan itu apa? Yang jangan itu memang sa'i tidak baca doa juga sah. Ya, sah. Ya. Justru yang tidak sah itu kalau diam aja di Bukit Sofa. Ya, tapi baca doa tapi diam itu nggak jalan. Itu tidak sah. Ya. Ya. Sa'i itu boleh, tidak baca doa juga sah. Ya. Hanya pengalaman saya Pak Bu, kalau tidak diajak berdoa, ya, nanti pada saat saya malah ngobrol. Mbak ini keberapa sih? Ketiga. Tiga apa empat? Tiga lah. Ini kan sofa ke marwah. Kalau sofa ke marwah itu ganjil. Kalau marwah ke sofa baru genap. Oh jadi ini tiga ya? Iya tiga. Masa empat? Lah, jadinya ngobrol. Atau jadinya terpancing komen. Lihat orang lain. Ya. Tidak semua doanya pelan-pelan. Ada yang doanya keras-keras. Doanya keras-keras. Ada yang dinyanyikan. Meskipun sangat disarankan untuk tidak dilakukan. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saya tidak menyarankan, tapi beberapa travel melakukan itu. Tempat saya ada tempat yang dijaga kehusuannya, bagian dari Masjidil Haram, bagian dari tempat yang disucikan, maka kita nikmati ya. Itu ketiga sampai ke bawah lampu hijau, doanya sama dan dilanjutkan. Naik ke Bukit Marwah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Kemudian perjalanan keempat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dari marwah ke sofa. Berkali-kali doa ini dibaca atau Bapak Ibu baca doa yang lain, ya. Kalau Ibu baca doa ini, baca artinya sejak sekarang sampai termaknai. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat.
rezeki yang halal dan amal yang diterima. Hmm, Bakri. Eh, Teman-teman, Bapak Ibu mohon izin di tempatnya Bapak Ibu buffering juga nggak? Oke, sudah normal kembali? Mbaknya masih ke freeze kayaknya. Gambarnya Mbak di saya. Sekarang udah di saya udah normal, Ustaz. Udah ya? Oke. Udah. Udah tuh, sudah normal kembali. Oke. Sekitar tanggal 8 kan saya juga anak saya mungkin entah Sekarang perjalanan kelima ya. Ya. Oke. Perjalanan kelima ini doa yang pendek tapi sangat luar biasa, Bu, Pak, kalau dimaknai ya. Doa siapa ini? Nabi Yunus ya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ada gambar wanita yang sedang berdoa. Karena bagi saya waktu itu eksotik banget gitu. Ya. Aduh ya Allah, dia sedang terisak-isak di pinggir area sa'i gitu. Menjatuhkan dirinya. Ya. Saya, aduh, Masya Allah, seperti itulah. Ya. Jadi doa yang kelima ini, doa Nabi Yunus, yang ini doa yang global. Ya. Kan doa itu ada yang spesifik gitu. Ya. Doa yang spesifik dirinci. Nah, ini doa termasuk contoh doa yang global, tapi Allah menolong Nabi Yunus dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nanti sampai ke Bukit Marwah, kemudian kita takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Atau kalau memungkinkan di Bukit Marwah berhenti menghadap kiblat. Kalau tidak, sambil berjalan membaca doa itu. Sampai ke putaran ke-6, ya. Ini doa surat Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, biasanya pada hafal sudah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang biasanya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai di lampu hijau membaca doa. Lampu hijau lagi. Kemudian boleh dilanjutkan doa ini atau rehat sejenak karena ini sudah sampai dekat ke Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Naik ke Bukit Sofa ya, kalau memungkinkan menghadap Ka'bah, kalau enggak dilanjutkan saja. Itu adalah putaran yang terakhir di Bukit Sofa. Kita ke perjalanan yang ketujuh. Ya. Perjalanan yang ketujuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kayak doa terakhir nih ya. Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Nah, itu sampailah pada yang ketujuh, sudah selesai sa'inya ya. Sekali lagi doa ini contoh Bapak Ibu ya. Ya. Mau bikin doa sendiri, monggo silakan. Yang jangan itu adalah tidak berdoa ketika tawaf dan sa'i. Meskipun sah tidak berdoa. Ya. Pertama sayang. Itu kan tempat ijabah doa. Mas'a dan matof itu. Tempat tawaf disebut matof, tempat sa'i disebut mas'a. Tempat ijabah doa. Ya kita berdoa. Ini hanya contoh doa. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan? Silahkan. Kalau mau diganti sendiri, monggo. Ya. Karena ada yang belum punya pasangan. Doanya tiap putaran itu aja. Pokoknya ya Allah, saya pengen suami yang soleh, cakep, kaya, pinter, ndak apa-apa. Ya Allah, yang penting yang soleh. Gitu. Silahkan. Ada yang lagi pengen punya menantu, monggo. Anaknya perempuan soleha.
sudah S2, sudah bekerja, tapi kok belum punya suami. Ya Allah, berikan pada anak saya suami yang soleh, yang sekufu, yang bisa membahagiakan, yang jadi imam. Monggo silahkan. Ya. Jangan tidak berdoa, karena sudah berkali-kali saya coba tidak pakai doa, doanya bebas silahkan masing-masing. Malah jadi ngobrol. Ya. Udah gitu terasa, ini keberapa ketiga? Ini keempat. Empat apa lima ya? Empat. Oh baru empat ya? Masih tiga lagi. Lama lumayan. Jadi sa'inya isinya ngobrol. Meskipun tidak membatalkan sa'i, tapi kan eman-eman sayang. Ya. Kita sedang melaksanakan ibadah yang spesial. Ya. Sampai di sini, Mbak. Mungkin ada pertanyaan? Baik, ini di kolom komentar ada beberapa Monggo, Ustadz silakan. dari Kak Cahyani. Ustadz, kalau Ya. tayamumnya bukan di punggung temannya, tapi tepuknya dari tas sendiri, boleh tidak? Hmm. Putus-putus, Mbak. Iya, Kemana? saya ulangi Boleh lagi. diulang? Udah, gih. Masih buffering ya, Ustadz? Udah bagus sekarang. Oke. Oke. Ustadz, kalau tayamumnya bukan di punggung temannya, tapi tepuknya dari tas sendiri, boleh tidak? Hilang Halo? lagi suaranya, Mbak. Saya. Ya, Iya. malam ini Jadi, penuh ujian. Tenang aja. gih. Nah, sekarang kedengaran. Oke. Jadi kalau tayamumnya itu bukan di punggung teman, tapi kalau di tas itu boleh nggak, Ustadz? Mm-mm. Boleh nggak Di kalau ya? tas, pada dasarnya boleh-boleh, pada dasarnya boleh-boleh saja. Ke tempat, ke kursi pesawat juga boleh, ke tas ya boleh. Tidak ke punggung teman. Kan di tas, asumsinya tas dan lain-lain itu ada debunya meskipun tidak kelihatan. Jadi boleh, silakan. Boleh, Alhamdulillah. Selanjutnya dari Kak Rosi. Ustadz, bagaimana cara agar sholat bisa khusyuk? Ketika sholat suka ragu Ada jumlah lagi rokaat. pertanyaannya? Ada. Sudah jelas, Ustadz? Belum. Ulangi, Mbak. Sabar ya. Ustadz. Di teman-teman juga buffering ya ini? Nah, sekarang bagus. Oke. Cara agar sholat bisa khusyuk. Karena suka ragu jumlah rokaat, Ustadz. Oke. Kalau jumlah rokaat ragu, ambil yang kecil. Ini tiga apa empat? Tiga apa empat? Ambil tiga. Selesai. Tiga disempurnakan. Ya. Kenapa syariatnya begitu? Pernah ada sahabat Nabi juga yang begitu. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa sahabat Nabi tidak khusyuk. Supaya khusyuk bagaimana? Niat yang kuat ketika mau sholat. Bahwa saya betul-betul mau niat beribadah memohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa dan diijabah doa-doa. Jadi betul-betul yang paling simpel lagi adalah kita memahami arti bacaan sholat. Nah, coba dicek ya, saya nggak akan ngetes deh. Ya, dicek sendiri aja. Bapak Ibu sudah hafal belum arti dari semua bacaan sholat? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu sudah paham belum? Ya. Kalau sudah paham, itu sangat membantu untuk khusyuknya sholat. Ya. Kalau kata Al-Ghazali, menghadirkan Allah dalam hati. Caranya gimana menghadirkan Allah? Ya merasakan Allah itu sedang melihat kita. Atau ihsan. Seolah-olah melihat Allah, tapi setidaknya selalu merasa dilihat oleh Allah. Dinikmati Allah hadir melihat kita, apalagi di Ka'bah kan, suasananya sangat terbentuk tuh. Ya. Nah, jadi ketika sedang sholat sendirian, ini ragu-ragu, bacaannya yang dibaca dimengerti. Ya. Kemudian dihayati. Insya Allah, kalaupun belum dikategorikan khusyuk, tapi sudah sholatnya berbekas kepada jiwa gitu. Ya. Nempel dan merasa ada yang berubah gitu. Aduh, nikmat banget sudah sholat gitu. Ada kenikmatan sholat. Ngatain, Mbak? Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Kalau teman-teman ada yang mau tanya Ya, secara langsung, boleh banget. Dari Kak Adi Irmawati, Pak Ustadz, saat sholat di Masjidil Haram, itu kita menghadap bawah seperti biasa atau menghadap melihat Ka'bah yang lebih baik? menghadap bawah seperti biasa. Ya, menghadapnya seperti biasa, tunduk melihat ke tempat sujud. Ya, kalau melihat ke Ka'bah nanti yang kelihatan macam-macam. Yang di depan tahu-taunya pakai kain ihramnya buatan Cina. Kita senyum sendiri. Kain ihramnya made in Cina. Atau yang ada pakai travel, sekarang suka ada pakai nama-nama kan.
di sablon di itunya di apa di Betul. travelnya jadi memang putih semua di bawah bapak-bapak, tapi kan suka ada nama Oh, travel. iya. Ya. Kalau ibu-ibu lihat ke depan nanti kan ibu-ibu boleh warna-warni juga, jadi tetap saja melihatnya ke bawah, ya Baik. gitu. Selanjutnya ini dari Pak Pratomo, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pertanyaan saya ke-6 dari Pak menanyakan, Pratomo. Ustadz, ada waktu di Masjidil Haram, kan kita sebagai pengganti tahiyatul masjid, kita tawaf sunnah gitu ya Ustadz ya. Nah, itu kan Iya, sebetulnya kan kalau analognya kan tawaf sunat itu sebagai pengganti sholat, cuman dalam berpakaian ihram kok kita berbeda. Maksudnya gini, tahiyatul Ustadz, masjid. pada waktu tawaf kan kita dilihatkan bahunya tuh ininya. Sementara kalau sholat kan kita tertutup ini. Ada apa namanya? Ada penjelasan yang lebih 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 detailkah mengenai ini, Ustaz? Atau misalnya katakanlah bahu kita Ya. ini tertutup, apakah itu kita kena dam? Seperti itu yang pertama, Ustaz. Terus kemudian tadi kalau kita katakanlah di Indonesia ini kan kita sholat menghadap Ka'bah. Sementara kalau di Ya. sana itu kan ada sub-sub bagian lagi, ada apa namanya, rukun Yamani, kemudian ada Hajar Aswad. Nah kalau di sana kita menghadap kemana nih, Ustaz? Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tawaf sunat itu boleh bahu kanannya tidak dibuka, boleh tertutup. Oh, Karena tawaf sunat itu pakai pakaian biasa, nggak pakai baju ihram. Itu syariat itu kan melekat pada ketika sedang umroh, ketika tawaf untuk umroh, ya. Jadi oh kalau iya. di tawaf biasa kan pakai baju biasa, ya. Terus Ya. kalau itu kena dam atau tidak apa-apa. Itu bukan pelanggaran yang terkena dam. Nah, Ya, kalau Ustaz. sholat menghadap Ka'bah, ya keistimewaan di Masjidil Haram itu imam dan makmum bisa berhadapan, Pak. Imamnya kan sekarang kalau masuk dari pintu 1, turun dari eskalator, itu nanti ada area untuk imam. Nah, jadi imamnya menghadap ke arah bagian Ka'bah antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kita ngambil di Rukun Yamani, di Hijr Ismail, itu kita berhadapan. Ini imam, ini makmum. Ketemu melihat Ka'bah. Kan ada Hijr Ismail. Ya nggak apa-apa, menghadap ke arah Ka'bah. Hijr Ismail ini kan nempel di Ka'bah. Kita di arah makam Ibrahim. Kan di balik makam Ibrahim itu Ka'bah. Jadi tidak ada masalah. Disitulah kita menikmati ayat bahwa bukan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat yang merupakan sebuah ibadah. Tapi ketundukanmu kepada Allah lah yang mendapatkan nilai ibadah dari Allah. Begitu Pak Pratomo. Monggo Mbak, apakah ini pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir. Sudah terjawab ya Pak Pratomo? Udah, makasih. Alhamdulillah, Baik. terima kasih Bapak. Itu tadi pertanyaan penutup. Mungkin langsung dari Pak Budi silakan untuk yang disampaikan penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini kita belajar ada sedikit kendala ya. Nanti kalau sedang berumroh ada sedikit kendala, perbanyak senyum, perbanyak istighfar. Tidak perlu nyari-nyari siapa yang salah, tidak perlu menghujat siapapun. Dinikmati saja sebagai bagian yang Allah berikan pada kita. Bukan berarti nggak boleh mengkritisi penyelenggara, bukan. Tapi misuh-misuh ketika sedang ibadah seringkali malah tidak menyelesaikan persoalan. Malam ini kita belajar bagaimana kita mencari solusi dan menerima mungkin sesuatu yang tidak begitu menyenangkan pada kita. Dan closingnya adalah doa selesai tahallul. Allahumma ja'alhu hajjan mabruron, wa sya'yan maskuron, wa zamban maghfuron, wa amalan solihan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijni ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami haji, umroh yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa-dosa yang diampuni, amal soleh yang diterima, dan usaha yang tidak pernah merugi. Ya Rob yang maha mengetahui segala yang ada di dalam hati, keluarkanlah aku dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustadz Budi, terima kasih Bapak Ibu. Sami, monggo selamat Kurang beristirahat lebihnya untuk mohon yang maaf. Indonesia Timur terutama.
Wassalamualaikum Pamit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.